Oh, bukan. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sahabat-sahabat Katolik dimanapun berada. Kali ini kita berada dalam episode ngobras, ya, ngobrol bareng santai. Nah, siapa tamunya nanti kita akan segera menemuinya. Yang jelas pada episode ngobras kali ini kita akan berbicara tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan iman Katolik. Tentunya dalam tataran atau suasana yang lebih fun, sehingga orang-orang muda Katolik, para pemeluk agama Katolik atau pengikut Kristus bisa memahaminya dengan lebih sederhana. Oke, mari kita perkenalkan siapa narasumber kita pada episode kali ini. Oke, sahabat-sahabat Katolik dimanapun berada, jadi kali ini kita punya narasumber atau berinteraksi dengan salah satu romo yang cukup milenial di kalangan anak-anak muda, sesuai dengan mungkin masa penugasannya yang masih fresh. Jadi semoga apa yang kita bicarakan ini nanti jauh lebih membumi informasinya. Jadi mari kita sambut Romo Jonathan Billy PR. Gimana kabarnya? Baik, Mas Thomas. Selamat sore, pagi, siang, dan malam. Ya, okay. Dan juga rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam, mungkin dini hari juga. Nah. Terima kasih Mo sudah menyediakan waktu bagi kami untuk sedikit ngobrol-ngobrol tentang iman Katolik dalam tataran yang lebih renyah, gitu ya. Oke, jadi tema kita untuk sesi yang pertama itu adalah konsep berdoa dalam iman Katolik. Ini kan sebuah kegiatan yang sebenarnya rutin sudah dilakukan, tetapi mungkin banyak dari kita sahabat-sahabat Katolik yang belum memahami dengan benar ya mengenai konsep doa dalam iman Katolik. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah pengertian berdoa secara umum dulu dari pemahaman seorang Romo Billy itu apa? Ya, ngomongin soal doa. Ya, kalau mau berbicara soal doa, kita tuh manusia nggak bisa diam. Zaman sekarang itu manusia nggak bisa diam. Pasti juga berkomunikasi, ngobrol, cerita, curhat dengan orang lain. Dengan media sosial dan aneka macam hal. Ya kalau doa itu ibaratnya ya ngobrol dengan Tuhan gitu. Sesuatu yang sangat sederhana. Yang sebenarnya kita lakukan pula sesama manusia yang setiap hari kita buat. Maka kalau doa itu sebenarnya ya apa? Ya ngobrol dengan Tuhan, itu saja. Berarti pengertian secara umum dari seorang Romo Billy berdoa ki ngobrol karo Gusti. Nah, gitu. Oke. Baiklah, sekarang pertanyaan yang kedua. Masih pada tema yang sama. Sekarang pengertian berdoa menurut iman Katolik. Ya, berdoa menurut iman Katolik. Menurut Anda apa? Nah, itu yang penting kan. Karena kadang-kadang kita masing-masing punya pemahaman, persepsi masing-masing. Tetapi kalau boleh saya ingat pelajaran waktu SMA dulu. Wah, rada mundur rada suwe ta. Bagi zaman SMA aku beda. Doa adalah ayunan hati. Seperti yang tadi yang kita kaitkan, ayunan hati antara manusia dengan Tuhan sebagai sarana komunikasi. Jadi bagaimana berdoa itu tidak hanya soal berpikir. Berdoa itu tidak hanya sekedar bersikap, tapi ya dirasa-rasa kayak ayunan itu deh. Nah, manungso itu seperti naik ayunan. Berdoa komunikasi dengan Tuhan, Tuhan menjawab, kita berdoa lagi, Tuhan menjawab. Nah, seperti ayunan, doa itu ayunan hati kepada Tuhan. Berarti berdinamika. Berdinamika. Nggak flat, gitu. Oke, jadi para sahabat-sahabat Katolik, ya, ini pengertian yang lebih mudah dicerna. Berdoa itu ayunan hati, dinamika dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang mungkin secara mudahnya ya, kalau kita bicara dengan ilmu-ilmu teologi mungkin pusing, tapi karena kita sebagai umat awam memahaminya dengan cara demikian. Jadi kalau berdinamika berarti ada
naik turun, ada masanya juga lah, nggak mungkin sama semua. Kadang kita begitu gegap gempita kepengen Ya. berdoa, kadang ya luweh-luweh wae, sepenting doa gitu kan gitu. Betul. Gitu ya, Mo? Ya. Ini kan fenomena yang benar-benar terjadi di kalangan orang-orang Katolik. Lagi getol doa gitu pas ono ujug tok. Nah, Bisa itu. loh itu Lali bersyukur paling barang ngono bersyukur, kuwi to. Akeh njaluk ya itu. Sok banget itu ya. Nah, Oke, jadi dengan informasi ini mungkin sahabat-sahabat Katolik bisa nanti ke depan lebih memperbaiki kualitas bagaimana kita berdoa dengan iman Katolik. Itu ya. Oke, baik Mo. Sekarang menginjak pada pertanyaan berikutnya. Kadang kita juga dengar istilah berdoa, kadang kita dengar istilah sembahyang. Nah, konsepnya sama nggak sih sebenarnya dari sisi iman Katolik kalau kita berdoa dengan kita sembahyang itu sama nggak? Ya. Kita tinggal di mana? Oh gitu. Kita tinggal di Jawa. Di Jawa. Jawa. Lebih-lebih Jawa Tengah, Jogja yang identik dengan keraton. Oke. Tradisi budaya mungkin di daerah kita lebih condongnya apalagi pedesaan bukan berdoa, Sembahyang. sembahyang. Oke. Atau ada lain lagi manembah. Rumah nembah. Oke. Bersujud menyembah kepada Tuhan. Oke. Maka sebenarnya itu lebih sebenarnya kata sembahyang itu lebih mendekatkan kita dengan budaya tradisi Kultur. lokal yang mungkin lebih akrab. Oke. Nek doa itu ketoke serius banget ini nek sembahyang ya wis biasa. Simbah kita sembahyang, oh saudara-saudari kita di lingkungan di kampung, di masjid itu juga Berarti mengadakan- tidak harus Katolik ya. Tidak Istilah harus Katolik. sembahyang itu sebenarnya sama dengan doa, tapi bisa lebih umum universal. dan lebih lokal pride gitu loh. Jadi disesuaikan dengan budaya lokal. Budaya lokal Jawa Tengah dan Jogja. Oke. Mungkin Jakarta tidak. Tidak Atau kenal mungkin sembahyang, di ya. Surabaya mungkin bahasanya berbeda. Beda. Tapi sembahyang itu nuansa Jogja, Jawa Tengah itu lebih terasa. Oh, sembahyang yuk. Nah, itu. Oke. Berarti Berdoa yuk itu kan Roto. Agak aneh. Agak aneh sembahyang. tapi yuk. esensinya sama kan ini. Esensinya Oke. sama, tapi rasanya berbeda. Oke. Ah. Kan soalnya gini Mo, ada mungkin persepsi dalam benak orang sembahyang kok nyembah gitu loh. Itu kan kadang konotasinya negatif ya. Kalau kita bilang sembah itu kok koyone iki berhala, disembah-sembah gitu. Tanggapannya gimana? Ya, sembah yang siapa? Yang Romo, yang Putra, yang Roh Suci. Oke, cocok. Yang bener lah. kita Katolik, menyembah, iya. menyembah Allah, menyembah Oke. Allah Putra dan Allah Roh Kudus jelas. Bukan berhala. Bukan berhala. Aman Sembah ya, Yang aman. Romo, yang Putra, yang Roh Suci. Oke, Ya. berarti sahabat-sahabat Katolik nggak usah takut, jangan takut dianggap menyembah berhala karena ternyata sembah yang Romo, Yang Putra, Putra, yang Roh Roh Suci. Suci, Nah. aman, oke? Oke, lanjut lagi Mo. Sekarang kadang kita bingung kalau mau berdoa, ya kan? Karena tadi kan tergantung orangnya, tergantung kebutuhannya, tergantung situasinya. Nah, secara umum rumusan doa yang baik paling tidak versi seorang Romo Billy itu seperti apa? Rumusan doa yang baik. Hmm. Ya, nek rumusan doa itu sebenarnya bisa macam-macam. Masing-masing punya rumus doa. Mhm. Bahkan yang membuat tanda salib pun juga Termasuk yang baik. doa, oke. Yang baik. Ya. Kadang-kadang apa? Kita berpikir, wah doa itu kudu sing bahasane sing Ya, redaksionalnya panjang, daki-daki gitu ya. Kayak nang majalah kok Quran. Betul, gitu. ya. Tapi kadang-kadang apa? Dalam nama Bapa Putra Roh Kudus Amin meneng wae. Merasake mensyukuri alam semesta, mensyukuri berkat Tuhan, sore ini hujan, tapi matahari masih bersinar, tanaman hijau, itu juga berdoa. Tetapi juga bagi saya kemudian kita itu sudah dilimpahi berkat buahnya sejak kita lahir. Maka ya kalau konsep doa adalah ya konsep untuk bersyukur. Oke, intinya bersyukur ya. Bersyukur. Perkara nanti ada embel-embelnya mohon berkat, mohon kekuatan, mohon rezeki itu setelahnya. Tapi kita bersyukur dulu. Bersyukur Tuhan pagi ini saya sudah bisa melek, Oke. sudah bisa membuka mata, masih bisa bernapas. Kadang-kadang tidak kita syukuri. Maka doa bagi saya kemudian menjadi sarana untuk apa? Untuk bersyukur. Di mana di situ nanti juga ketika kita memohon sesuatu ya kita mohon. Mhm.
bersyukur dan memohon, Bukan mendikte. bukan mendikte. Bersyukur dan menyesali kesalahan. Jarang itu. Jarang doa kayak gitu. Nek pas minggu, bukan kasihane lah kami. Tuhan nggak sadilah kami. Baru ngatur-ngatur Gusti. Tetapi bahwa Pak intinya bersyukur, Iya, kita iya, iya. mendapatkan limpah rahmat yang luar biasa. Oh. Doa menjadi gerakan hati tadi, Hmm. ayunan hati untuk apa? Bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Berarti sebenarnya konsepnya berdoa itu harusnya senang dong, Senang, bukan sedih. bukan sedih. Oke. Meskipun kadang-kala Dalam juga kondisi sedih. kondisi sedih. Ah, Tapi apa? sih. Dalam situasi kondisi sedih apapun ada berkat yang senantiasa sebelumnya sudah mengalir. Oke. Misalkan itu tadi bisa membuka mata, bisa bernapas. Itu sudah bisa- rezeki ya. Oh iya, Bersyukur di itu situnya. luar biasa. Regane larang, ngecas ngurip wong menungso lak larang, gitu. Betul. Itu hidup tiap pagi itu kan harus disyukuri. Perkara nanti mungkin saya kemudian sakit atau apa ya, mungkin ada doa yang sedih karena merasa sakit atau apa. Tapi kalau dilihat sebelumnya ada rasa syukur. Syukurnya yang berarti penekanannya tetap rasa syukur lebih dominan ya. Iya. Apapun kondisinya. Apapun kondisi. Oke, jelas. Oke, jadi nanti sahabat-sahabat Katolik mungkin lebih bisa merumuskan lagi bahwa komposisi, Mas, bahasanya sok-sok ini editor ya, komposisi doanya itu secara prosentase harusnya bersyukurnya lebih banyak, bukan memohonnya yang lebih banyak, apalagi mengatur yang lebih banyak. Tuhan kok diatur-atur, menungso banget tuh itu ya. Jadi mulai sekarang berubahlah cara atau konsep kita semua, terutama para sahabat Katolik untuk berdoa itu dengan cara yang lebih proper, lebih pantas, lebih layak gitu ya. Oke Mo, sekarang setelah mengenai komposisi doa, isi doa dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan doa lagi itu bagaimana sikap kita atau sikap yang baik di dalam berdoa itu seperti apa gitu kan. Kan kadang banyak juga kalau kita menyaksikan contohnya di gereja lah, yang datang ke gereja kan banyak sekali itu ragamnya, dari sing ngantukan, sing sibuk dengan gadget, sing dan lain sebagainya. Nah, secara sederhana saja sikap yang baik dalam berdoa itu kudune kepiye gitu. Ya, sikap sederhana ya. Iya, Contoh ya, iya. harus ada heningnya, harus ada diamnya. Oke. Meskipun mungkin dalam keriuhan, misalnya kita di jalan, tapi ketika kita merasakan bahwa pengen doa terus diam sebentar, Oke. sekian detik, nah itu disitulah menjadi awal dari doa. Kadang-kala kita merasa bahwa doa itu tidak selalu di tempat doa, Oke. di gereja tidak selalu, Tidak harus selalu di gereja. taman doa, di Gua Maria tidak selalu. Tapi kadang di rumah, kadang di jalan atau sambil nyetir, Nyetir, atau iya. apa, kadang-kadang reflektor, walaupun mungkin di setir ketika nyetir mobil, ada lagu, ada musik, tetapi teringat sesuatu terus harus berdoa, maka di dalam diri kita sebenarnya bisa men-silent diri, Oke. bisa mendiamkan diri sehingga kemudian disitulah menjadi apa inti doanya tadi, apa sarana doanya adalah keheningan diri. Perkara di luarnya itu rame nggak masalah, tetapi bahwa ada itu. Tapi juga ketika kita di Jawa, kembali di Jawa Tengah atau di Jogja, ada tradisi-tradisi, ada sikap-sikap doa juga yang sudah mungkin turun-temurun dari para simbah kakek nenek waktu dulu. Berarti kaitannya dengan kultur atau budaya. Ya, Oke. misalkan kita mengatupkan tangan, entah gini ataupun gini ataupun gini, ataupun dengan Sedekap. bersedekap, berduduk atau bersila atau bersimpo, itu kan budaya lokal Oke. yang dijadikan sarana untuk membantu doa. Oke. Untuk membantu doa. Tapi titik doanya adalah, cara doanya adalah ya ketika kita mau men-silent diri, mensenyapkan diri. Hening ya. Hening. Hening dulu. Atau kadang-kadang istilah nang ning nung, toh. Oke. Gitu, toh. Makanya ya itu ada hening, ada silent, itu menjadi sarana. Perkara di luarnya seperti apa bisa saja. Bentuknya, caranya dengan gerak seperti apa bisa saja. Oke, berarti artinya bahwa sikap yang baik itu di dalam berdoa kita harus
mengadakan keheningan sebelum memulai doa. Artinya berarti kita harus menafikan pengganggu-pengganggu, kondisi yang mengganggu atau distraksi terhadap kegiatan doa kita. Meskipun mungkin yang tengah mall itu ekstrimnya begitu kan ya. Jadi kita bisa memposisikan hening sesaat sebelum kita berdoa. Oke, berarti lebih kuat pada motivasi kita dong dalam berdoa. Jadi kan ada yang mungkin orang mudah terdistract ya, lagi meh doa, delok kayak cewek ayu yang melinggo gitu kan. Ya kan bener gitu, itu sering terjadi loh. Malah kadang rasan-rasan itu kayak sopo tuh kayak gitu lah. Nah, kayak berarti kita harus menafikan hal demikian kalau kita mau berdoa, dan itu adalah sikap sederhana yang paling baik di dalam berdoa, atau yang paling ideal adalah hening. Setelah itu baru masuk ke kegiatan doa itu sendiri. Hening diri. Hening diri ya, bukan nyuruh orang lain hening ya. Oke, berarti internalisasi. Betul. Jadi kita yang bisa mengontrol keheningan dalam diri kita. Jadi itu merupakan hal yang penting, sikap yang penting yang harus dilakukan di dalam kegiatan berdoa. Oke, tadi sudah sikap. Ya, sekarang ada nggak sih dalam konsep iman Katolik itu waktu ideal untuk kegiatan berdoa? Apakah memang mungkin kalau secara awam, nek ndonga jam sakmene iki dikabulke gitu. Nah, artinya kan ada pemahaman umat yang demikian. Atau mungkin sebenarnya dari sisi Gereja Katolik punya pandangan sendiri mengenai waktu yang tepat kita berdoa. Iya, kalau soal berdoa sebenarnya kita bebas. Gereja Katolik tidak mengatur kapannya, di mananya, pas apanya, sebenarnya tidak ada yang mengatur. Tetapi kadangkala kalau mau dilihat ada tradisi-tradisi budaya-budaya Katolik yang sebenarnya menghadirkan waktu-waktu. Misalkan Malaikat Tuhan jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Ketone ra tau ndonga ya. Jam 6 pagi itu apa? Mengawali hari. Mengawali hari. Saya mau bekerja, mau sekolah, beraktivitas diawali dengan doa. Siang hari jam 12 pas madiang istirahat. Terima kasih Tuhan sudah bekerja setengah hari. Sudah ada rezeki, saatnya berdoa dulu sebelum melanjutkan pekerjaan. Sore hari, nah itu juga apa? Sudah beraktivitas. Kita biasanya sudah pulang atau perjalanan pulang, itu sudah diberi tenaga yang luar biasa. Maka ketika pulang pun bersyukur bahwa sepanjang hari ini sudah diberi kesehatan, kekuatan, dan semacamnya. Setidaknya ada 3 tradisi itu. Tradisi waktu. Di beberapa pertapaan seperti Rowoseneng atau di Ngedono itu 7 jam yang dimulai dari fajar, masih pagi mungkin sekitar jam 2:30, terus jam 5 atau jam 6, nanti jam 10, jam 12, jam 3 sore, jam 6, dan mungkin jam 8 atau 9 malam. Ada 7 jam juga yang sebenarnya bisa menjadi tradisi Gereja Katolik. Tetapi kalau saya sendiri melihatnya adalah mengawali dan mengakhiri kegiatan sehari itu ya. Sehari itu. Sekurang-kurangnya ketika saya bangun pagi, saya berdoa. Ketika saya mau tidur, saya berdoa. Perkara di dalam rangkaian dari pagi sampai tidur itu mau kita berdoa, mau kerso. Berarti dengan adanya tradisi yang disebutkan tadi, itu tidak mengecilkan waktu-waktu berdoa di luar itu kan. Artinya, wah ini yang favorit ini jam 6, jam 12, jam 6 sore gitu. Nanti donga sing jam liyane iki berarti nilainya kecil gitu, enggak toh? Sama kan berarti nilainya itu setara. Jadi sebenarnya memang kalau menurut pengalaman pribadi sih, kalau saya yaitu berdoa pada saat ingin berdoa. Bukan berdoa karena rutinitas, karena aturan, dalam artian kok koyone hanya memenuhi kuota doa sehari harus gini. Tapi memang betul yang dirasakan kalau nanti berdoa nih karena hanya sekedar mengejar jadwal doa dengan berdoa karena kita ono kerentek bahasa Jawa nih, itu memang beda sih feel-nya yang pengalaman saya sih. Makanya ya mungkin ya begitu itu sih saya ngerasa kayak kadang ya sering udur gitu loh. Cok nang gereja biasa atau kayak gitu.
Karena ya memang saya itu secara pribadi memang lebih suka nek aku sing karep. Bukan karena karepe wong aku terus melu ndonga gitu. Ya maaf kalau salah ya, tapi intinya ini adalah pengalaman spiritual yang saya jalani. Nah, Tapi dadi Romo ya wajib setidaknya tetap menghadirkan karepan itu, keinginan itu setidaknya ya pagi Oh iya, ketika kita iya, bangun, betul. dan malam ketika bangun. Walaupun mungkin itu bukan sebagai aturan rutin atau kebiasaan rutin, tapi yo gerak tubuh kita itu mengajak kita untuk ya tadi kembali bersyukur. Bersyukur masih diberi kehidupan. Bersyukur boleh menjalankan aktivitas sepanjang hari. Maka ketika tidur pengen istirahat ya setidaknya dijaga nih Gusti. Betul. Oke. Jadi menarik juga bahwa sebenarnya tidak ada waktu yang dianggap spesial untuk berdoa dari sisi iman Katolik, gitu ya. Oke, Romo Billy, ini ada lagi yang mungkin terngiang-ngiang untuk ditanyakan. Misalnya, kita berdoa berulang-ulang untuk hal yang sama, itu masuk akal enggak? Atau untuk perkara yang sama, karena kita menyadari kebesaran Tuhan, cukup kita sekali berdoa saja sudah? Atau kok koyone ora terlalu yakin karo dongone dibaleni meneh bendino baleni sampai apa yang didoakan itu tercapai? Itu gimana mau nek menurut Romo? Iya. Kalau mengulangi sesuatu yang baik dengan tujuan yang baik, saya rasa juga tidak masalah. Oke. Tetapi jangan sampai kemudian karena mengulang-ulang demi targetnya itu sampai Gusti Allah ki jawab dongone nah, gitu. Tapi kan nanti kalau tidak terjawab mutung, ngambek. Nah, itu yang tidak pas. Tetapi kalau mengulangi sesuatu doa dan itu bersifat baik, saya rasa tidak masalah. Tidak ada masalah. Tetapi bahwa kemudian itu tadi tidak maksa Gusti untuk menjawab itu, bahwa kita bersyukur ya mungkin yang diulang yang disyukuri sama terus. Ya. Tetapi bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Gitu. Beberapa tradisi doa Katolik pun juga seperti novena, devosi itu sifatnya pengulangan ya. Diulang. Tapi bahwa kemudian juga ada batasnya. Misalkan novena ada 9 yang kali, 3 kali, novena 3 kali, 9 kali. Ada juga kadang-kadang 7 kali. Bebas sih sebenarnya, tapi bahwa kemudian jangan sampai kemudian berulang kali itu hanya untuk biar nanti tujuannya tercapai. Tapi bahwa kita ya kita hanya masih merasakan bahwa itu ada sesuatu yang baik yang perlu didoakan terus-menerus. Jadi diulang-ulang tidak masalah, tidak diulang pun juga tidak masalah. Tapi misalkan diulang-ulang, asal tujuannya juga, niatnya juga baik. Jadi bukan carane iki mengharapkan sesuatu dari doa itu sebagai imbal balik, karena pemikirannya mungkin gini, aku ndonga kok mosok ora dikabulke kan. Sering kali kita berpikir demikian ya. Jadi ya wis pokoknya tak ulangi terus sampai akhirnya malah bukan proses berdoanya tetapi pikirannya hasilnya kudu ngene. Kan kesannya akhirnya kita kaya berdagang dengan Tuhan kan. Aku wis ndonga kudune ngene. Jadi itu para sahabat Katolik dimanapun berada, kalau kita itu melakukan doa yang berulang-ulang itu sebaiknya lebih ditekankan pada prosesnya, bukan tujuannya kenapa itu diulang-ulang. Jadi kita menikmati menjalani proses sehingga tujuan itu nanti menjadi bonus dari doa kita. Jadi entuk syukur orang itu ya masalah, itu bukan domain kita sebagai manusia kan. Itu domainnya Gusti sing ngatur, bukan kita. Nah, dhewe ngatur Gusti terus Gusti ini kerjaannya apa kan gitu. Ono bahasa rohani ini apa? Bukan kehendakmu, Tuhan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Mana tidak diragukan nek Romo nek wis ngomong ngene iki gitu. Kitab suci. Wah, betul. Nah, ya pikir ahli ya. Ora penting mau. Orang awam tidak seperti itu, textbook kudu hafal ayatnya, yang penting maknanya tahu. Karena apa tadi doa yang diulang-ulang itu bukan kehendakku, tetapi kehendak mulai yang terjadi. Jadi dikembalikan kepada Tuhan yang segala penentu kehidupan ini. Jadi itu prinsipnya untuk doa-doa yang
sebaiknya kalau misalnya kita harus melakukan pengulangan itu tujuannya jangan sampai meleset menjadi target tak ulang berarti kudu berhasil gitu. Bukan seperti remedi nilai ujian ya diulang-ulang ben nilainya apik, enggak begitu. Seperti bisnis ya. Bukan seperti bisnis kaya wong dodolan wae. Aku wis invest akeh mosok ora entuk balik modal. Iki iman dul ya toh, kudu dagang, oke? Paham ya para sahabat Katolik dimanapun berada gitu. Bapak Ibu saudara-saudari, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, ketika berbicara doa kita selalu ingat ketika para murid bertanya dan meminta kepada Yesus, Guru, ajari kami berdoa. Apa yang diajarkan? Doa Bapa kami yang setiap kali, setiap waktu kita doakan, entah dalam Ekaristi ataupun dalam doa biasa. Doa Bapa kami memuat aneka macam rasa perasaan, rasa syukur, rasa pengampunan, rasa permohonan, dan rasa-rasa yang penuh harapan yang lainnya. Kiranya itu bisa menjadi media bagi kita untuk apa? Seperti tadi, berkomunikasi dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, bercerita dengan Tuhan. Tapi juga mungkin memohon kepada Tuhan akan segala permohonan yang kita harapkan, kita ingin diwujudkannya di dalam kehidupan kita. Maka rasa-rasanya ketika mau berdoa, mari kita siapkan diri, siapkan hati. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, tidak masalah. Asal hati kita, diri kita siap untuk berdoa, maka kita pun siap berkomunikasi dengan Tuhan. Silahkan, mari kita bersama-sama berdoa dengan cara yang mungkin ideal menurut kita. Di rumah, di tempat ibadah, di tempat doa, dan lain sebagainya. Tetapi dari situlah kita mau berkomunikasi serius dengan Tuhan di dalam kehidupan kita di setiap harinya. Dan tentunya yang terakhir tadi, bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus terjadi di dalam kehidupan ini. Selamat berdinamika, selamat merajut doa-doa kita, agar dari situlah kita semakin dekat dengan Tuhan. Oke, demikian para sahabat Katolik dimanapun berada. Jadi bincang-bincang kita yang ringan dan yang lucu tentang iman Katolik bersama dengan Romo Jonathan Billy PR ya. Ini adalah episode pertama dalam kegiatan YouTube channel Gereja Santo Yusuf Padoan. Acaranya, episodenya namanya Ngobras, ngobrol bareng santai. Kita akan punya episode berikutnya. Nah, untuk mendukung channel ini silakan berikan likes pada video ini, tuliskan pertanyaan atau mungkin ada komentar, masukan kalian pada kolom komentar di video ini, dan tentu saja dukungan kalian dengan cara di subscribe itu akan membuat kita lebih semangat membuat konten-konten yang lebih bermutu. Sekali lagi, terima kasih, matur nuwun, berkah dalem.